Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita kembali belajar tematik untuk pembahasan UPENA dari tema 4 subtema yang kedua. Anak-anak siapkan alat tulisnya, buku tulis dan juga buku bupenanya. Mari kita akan mulai dari halaman 26. Di halaman 26 ada bacaan tentang lanang dan keluarganya yang tinggal di daerah pesisir. Lanang tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mata pencarian ayah lanang adalah nelayan. Ayahnya setiap hari melaut untuk mendapatkan ikan dan udang. Hasil tangkapannya kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Ketika musim hujan tiba, ayahnya mengurungkan niatnya untuk melaut. Hal ini dikarenakan terjadinya badai di laut yang dikhawatirkan dapat mengancam nyawanya. Ayahnya pun tidak menghasilkan keuntungan untuk menghidupi keluarganya. Namun, ayah lanang tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari cara agar tetap bisa menafkahi keluarganya. Ia pun beralih profesi untuk sementara waktu sebagai penjaga pantai di tempat wisata. Akhirnya, keluarga lanang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lanang, ibu, dan adiknya bangga memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat menentukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita. Tokohnya adalah lanang dan ayah lanang. Peristiwa yang terjadi, ayah lanang tidak bisa melaut karena ombak besar, tetapi dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain demi menafkahi keluarganya. Inti cerita ini bercerita tentang seorang ayah yang memiliki sifat tanggung jawab dan rasa kasih sayang terhadap keluarganya. Nah, kalau pesan moral dari cerita ini adalah kita sebaiknya meniru sikap dari ayah lanang yang terus berusaha dan tidak putus asa ketika menemui masalah atau hambatan, kemudian memikirkan cara terbaik untuk keluar dari masalah itu atau menyelesaikan masalah itu. Kemudian di halaman 27 untuk muatan IPA, nomor 1, tuliskan dampak negatif penggunaan bom ikan dan pukat harimau. Nah, ini adalah pukat harimau. Ya, ini adalah kegiatan nelayan menangkap ikan menggunakan bom. Nah, pukat ini merupakan jaring yang sangat besar ya anak-anak. Apa dampaknya? Yang pertama untuk terumbu karang akan hancur. Bagi ikan-ikan mati atau bermigrasi pindah ke tempat lain karena laut sebagai tempat tinggal mereka terganggu. Yang ketiga bagi penyu bisa kehilangan makanan, bisa mati terkena bom ikan. Bagi kepiting, jumlah kepiting akan menurun drastis karena akan banyak kepiting yang mati atau ikut terjaring oleh pukat harimau. Yang kelima, rumput laut akan mati dan sulit mendapat cahaya matahari akibat dari penggunaan bom ikan. Nah, kemudian nomor 2, buatlah diagram tentang penggunaan bom ikan dan pukat harimau. Jadi ada persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya, bom ikan ini menggunakan bahan peledak. Nah, penggunaan bom ikan dapat membunuh ikan-ikan di sekitarnya. Seluruh ikan akan mati. Sedangkan untuk penggunaan pukat harimau ini jaring yang lubang-lubangnya sangat kecil. Jaringnya sangat besar dengan lubang-lubang yang sangat kecil. Memang tidak menimbulkan ledakan. Namun, pukat harimau ini bisa menjaring semua makhluk laut, ya, mulai dari ikan, kepiting, cumi, dari yang besar sampai yang kecil bisa ikut terjaring. Nah, persamaannya, kedua alat ini sama-sama digunakan untuk menangkap ikan, dapat merusak terumbu karang, dan juga mengurangi jumlah populasi ikan di laut. Soal ketiga,
Buatlah usulan cara menangkap ikan bagi para nelayan. Nah, caranya lebih baik nelayan menangkap ikan menggunakan jaring biasa seperti ini. Memang hasil tangkapan ikannya lebih sedikit, tetapi menggunakan jaring biasa ini lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian, menangkap ikan dalam rentang waktu tertentu. Dikasih jarak supaya ikan ini memiliki waktu untuk berkembang menjadi besar. Yang ketiga, membatasi jumlah pengambilan ikan dalam satu tangkapan. Jadi jangan terlalu banyak. Yang keempat, tidak menangkap di tempat perkembangbiakan ikan atau tempat yang dilindungi. Kemudian di halaman 30, untuk muatan PKN. Apakah sikap-sikap berikut sesuai dengan pengamalan sila kedua dalam Pancasila? Sikap yang pertama, mengajak teman yang belum mendapatkan kelompok untuk ikut bergabung. Sudah sesuai, karena kita sudah berlaku adil terhadap teman yang belum mendapatkan kelompok. Sila kedua, ingat, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dilambangkan dengan mata rantai yang saling berkaitan, melambangkan bahwa manusia ini saling membutuhkan dan saling bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Nah, yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Apakah sudah sesuai? Ya, sudah sesuai. Karena menjenguk orang yang sakit adalah contoh sikap kemanusiaan. Ketiga, menolong orang tua yang ingin menyeberang jalan. Sudah sesuai, karena tolong menolong itu juga menunjukkan sikap kemanusiaan yang tinggi. Yang keempat, melakukan bakti sosial dengan menyumbang pakaian bekas untuk korban banjir. Sudah sesuai, karena menyumbang barang dan melakukan bakti sosial itu contoh dari sikap kemanusiaan. Yang kelima, selalu berdoa sebelum dan setelah makan. Nah, tindakan ini tidak sesuai dengan sila kedua, karena berdoa itu merupakan pengamalan dari sila pertama pada Pancasila. Berikutnya di halaman 35 hingga 36. Untuk halaman 35 tentang bacaan Raja Parkit yang cerdik, anak-anak sudah mengerjakannya dan sudah menentukan pesan moralnya. Pesan moral dari cerita tersebut, yang pertama, jadilah seseorang yang cerdik dan tenang seperti Raja Parkit dalam menghadapi setiap ujian atau masalah yang datang. Selain itu, jadilah orang yang bekerja keras saat menghadapinya. Nah, yang kedua, janganlah menjadi orang yang tamak, yang serakah seperti pemburu. Nah, masih banyak pesan moral yang lain. Misalnya, kita tidak boleh putus asa ketika menghadapi masalah. Itu juga bisa kita tiru dari sikap Raja Parkit. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia di halaman 36 soal nomor 1, bagaimana cara mengetahui pesan moral apabila cerita tersebut disampaikan secara tersirat? Nah, tersirat itu maksudnya tidak dituliskan di dalam bacaan secara langsung. Jadi, bagaimana caranya supaya kita menemukan pesan moralnya? Yang pertama, membaca cerita tersebut dengan cermat, termasuk dialog atau percakapan tokohnya. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, kedua, bagaimana cara menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan? Caranya, pertama kita perlu memahami tema cerita, lalu anak-anak menuliskan pendapat menggunakan bahasa sendiri dengan singkat dan jelas. Nah, berikutnya di halaman 37 ada 3 gambar di situ ya. Untuk muatan PKN, gambar yang pertama adalah gambar guru yang sedang mengajar. Tulislah sikap yang ditunjukkan oleh orang pada gambar, apakah sudah sesuai dengan sila kedua.
Yang pertama mengajar. Mengajar itu mendidik, membagi ilmu kepada murid. Sikap tersebut sudah sesuai dengan sila kedua. Karena setiap murid berhak mendapat ilmu dan pelajaran yang setara dan adil dengan murid yang lain. Kemudian gambar yang kedua, itu ada seorang anak yang sedang membantu temannya yang terjatuh. Nah, menolong dan membantu teman yang mengalami kesulitan itu juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila karena termasuk contoh sikap kemanusiaan. Yang ketiga, melaksanakan bakti sosial. Sikap tersebut juga sesuai dengan sila kedua karena saling membantu antar sesama manusia ketika mengalami kesulitan. Nah, sikap ini adalah contoh sikap kemanusiaan. Berikutnya, pada halaman 42 untuk muatan SBDP ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar pertanian, yang kedua adalah gambar pantai. Tulislah topik yang tepat pada gambar tersebut, lalu tulislah apresiasinya. Nah, topik yang pertama mengenai pertanian. Contoh apresiasinya, gambar pemandangannya bagus dan detail atau rinci, serta proporsinya sudah sangat sesuai. Gambar ini memberikan kesan bahwa pemandangan di alam sangat indah sekali. Pada gambar yang kedua, topiknya mengenai pantai. Contoh apresiasinya, gambarnya sangat indah, warna pantai dan langitnya cerah. Kemudian, sudut pandang gambarnya juga bagus. Gambar ini menceritakan bahwa pantai memiliki keindahan. Nah, kita masuk dalam tes tertulis subtema 2 untuk muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebelum memberikan pendapat terhadap suatu cerita, sebaiknya kita memperhatikan unsur cerita tersebut. Berikut ini yang bukan merupakan unsur dalam cerita adalah jawabannya D, pengarang. Nomor 2, saat menuliskan pendapat mengenai suatu cerita, kita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nomor 3, dalam suatu cerita terdapat tokoh yang suka memberi contekan kepada temannya. Memberi contekan dan menyontek adalah sikap yang tidak baik. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah berlakulah jujur dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Janganlah membantu teman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nomor 4, tulislah hal-hal yang perlu diperhatikan saat menuliskan pendapat mengenai sebuah cerita. Yang pertama, baca cerita dengan cermat. Kedua, pahami intinya. Yang ketiga, menuliskan pendapat mengenai cerita menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Soal kelima, Komang bersahabat dengan Devi. Mereka selalu menolong ketika sering belajar bersama. Meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Menurutmu apa isi teks cerita di atas? Nah, isinya tentang apa anak-anak? Ya, cerita ini isinya tentang persahabatan Komang dan Devi yang meskipun mereka bersahabat, tetapi mereka tetap bisa membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Ya, mereka tidak saling membantu ketika ulangan. Yang kedua, apa pesan moral dari cerita tersebut? Nah, sebagai sahabat, kita tetap harus bersikap jujur, ya, apalagi ketika mengerjakan ulangan. Untuk muatan IPA nomor 1, gambar di atas merupakan salah satu cara menangkap ikan yang tidak benar. Hal tersebut mengakibatkan C, terumbu karang menjadi rusak. Nomor 2, upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan akibat kegiatan pada gambar. Jawabannya C, melakukan pemulihan terumbu karang yang telah rusak. Jadi terumbu karang ini ditanam kembali sehingga menjadi bagus dan kemudian bisa menjadi tempat untuk ikan-ikan tinggal. Yang ketiga, contoh sumber daya alam laut yang dapat diperbaharui, misalnya ikan, garam, ombak laut,
cumi-cumi, mutiara, angin laut, gurita, kepiting, udang, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, buatlah diagram Venn antara pasar tradisional dan pasar modern. Nah, ini gambar pasar tradisional. Di pasar tradisional, biasanya harga barang-barang yang dijual di sana lebih murah dan dapat ditawar. Nah, namun suasananya kurang nyaman karena kadang becek, peletakan barang-barangnya berantakan. Kemudian di sini juga kurang rapi ya. Nah, pada pasar modern, seperti di mall atau di supermarket, suasananya sangat nyaman, tetapi harganya tidak dapat ditawar karena sudah ada label harga pada masing-masing barang. Nah, barang yang dijual juga tertata dengan rapi. Nah, persamaan pasar tradisional dan pasar modern sama-sama merupakan tempat jual beli pedagang dan pembeli. Nah, persamaannya sama-sama menyediakan berbagai barang keperluan sehari-hari. Kemudian untuk muatan IPS nomor 1, gambar tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi ... Jawabannya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan. Ingat kemarin Ibu sudah jelaskan di kelas ada 3 kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang, distribusi kegiatan menyalurkan barang, konsumsi kegiatan memakai. Nah, yang kedua, jenis pekerjaan yang terdapat pada tahap distribusi, contohnya C. Nelayan dan petani. Maaf ya, sebentar. Jenis pekerjaan yang terdapat pada tahap distribusi. Nah, ini maksudnya bukan tahap distribusi ya, anak-anak ya. Pada tahap produksi. Contohnya nelayan dan petani. Karena mereka ini sama-sama menghasilkan. Nelayan ini mereka menghasilkan ikan, bisa dari menangkap di laut ataupun melakukan budidaya. Sedangkan petani ini juga menghasilkan misalnya padi. Kalau petani sayur menghasilkan sayur. Ini termasuk kegiatan produksi. Jadi untuk soal nomor 2 itu jenis pekerjaan pada tahap produksi. Nomor 3, jasa pengiriman barang sangat penting bagi penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan jasa pengiriman berperan sebagai distributor, yaitu pengantar barang. Nomor 4, pemetik teh dan buruh pabrik adalah contoh jenis pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Nomor 5, buatlah skema dan jelaskan proses kegiatan ekonomi daging ayam dari produksi hingga konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi, peternak ayam memproduksi ayam potong untuk menghasilkan daging ayamnya. Kemudian pada tahap distribusi, ayam dikirim ke pasar-pasar ya untuk didistribusikan, dijual kepada pembeli. Nah, kegiatan konsumsi, konsumen yaitu pembeli, kita sebagai pembeli membeli ayam dari pedagang untuk kemudian dimasak dan dikonsumsi atau dimakan. Kemudian berikutnya pada muatan PPKN nomor 1, contoh sikap yang sesuai sila kedua yaitu melakukan kerja bakti sosial terhadap korban bencana alam, mengajak teman untuk ikut bergabung dengan kelompok belajar, menjenguk teman atau tetangga yang sakit. Kemudian yang kedua, pada gambar soal nomor 2, gambar tersebut merupakan lambang sila kedua. Nomor 3, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa manusia harus saling menolong satu sama lain. Nomor 4, tuliskan contoh sikap baik yang sesuai dengan sila pertama hingga sila kelima. Sila pertama contohnya berdoa. Sila kedua menolong korban bencana alam. Sila ketiga menggunakan produk asli Indonesia. Sila keempat bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Sila kelima membiasakan hidup hemat. Nah, nomor 5, apa nama kegiatan pada gambar soal nomor 5? Kemudian sila keberapakah pada Pancasila yang mencerminkan sikap tersebut? Nah,
Gambarnya adalah gambar kegiatan bakti sosial. Sila yang sesuai adalah sila kedua. Hal tersebut sesuai dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bakti sosial adalah contoh kegiatan yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan dan meningkatkan kembali kesejahteraan korban bencana alam. Nah, untuk muatan SBDP, kemudian nomor 1, berikut adalah contoh alat dan bahan untuk menggambar kecuali C. Gunting. Nomor 2, sebelum membuat gambar, sebaiknya kita membuat B. Sketsa. Nomor 3, penilaian terhadap hasil karya yang dibuat seseorang disebut apresiasi. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah untuk membuat sebuah gambar yang baik. Yang pertama, menentukan tema dan judul gambar. Yang kedua, menggambar sketsa. Yang ketiga, menebalkan garis. Yang keempat, mewarnai gambar. Nah, baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu untuk subtema 2 pada tema 4 kali ini. Anak-anak silakan baca-baca kembali bukunya. Besok kita ada pembelajaran tematik pada hari Jumat. Seperti biasa, Ibu akan tanya jawab anak-anak. Dan hari Sabtu nanti anak-anak akan melakukan penilaian tema 4 subtema 2. Ya, selamat pagi anak-anak. Kiranya selalu sehat selalu. Shalom.